Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh-soleha yang berada di rumah? Tentunya tetap semangat ya, tetap semangat. Kemudian stay at home, jangan kemana-mana, di rumah aja lebih baik ya. Di sini Bu Isna akan mereview yaitu pelajaran yaitu tema 7 dan tema 8 ya. Tapi kita akan mengulas dulu di tema 7. Yang pertama pembelajarannya adalah tentang mengukur luas ya. Mengukur luas dengan satuan tidak baku. Seperti apa ya? Kita pahami dulu. Dengan satuan tidak baku dan satuan baku itu seperti apa ya? Jadi kalau satuan baku di sini satuan baku adalah satuan yang telah ditetapkan. Maksudnya seperti apa? Jadi misalkan kalau satuan baku itu kita pakai sentimeter, kemudian meter, kemudian kilogram dan sebagainya ya. Itu satuan baku. Kemudian kalau satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ada ketetapannya. Jadi semua orang bebas mengukur mau pakai alat apa saja gitu. Misalkan itu akan mengukur panjang papan tulis ini dengan menggunakan satuan tidak baku. Bagaimana? Di sini Bu Isna sudah punya penghapus ya. Penghapus ini tidak ada ketetapannya. Ini bukan satuan baku namanya. Atau Bu Isna mau pakai spidol ini untuk mengukur panjang papan tulis, boleh juga ya. Kita coba ukur dengan menggunakan penghapus ini dulu ya. Nah, perlu diketahui bahwa kalau panjang ya, panjang itu yang ini panjang, dan kalau yang ke atas ini namanya lebar. Nah, sudah tahu bangun datar itu apa saja? Tadi diantaranya adalah persegi, kemudian persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, trapesium, lingkaran, dan sebagainya ya. Nah, di sini coba kita akan mengukur luas dari persegi panjang ya. Kalian sudah tahu kan bagaimana bentuk dari persegi panjang itu sendiri? Kalau persegi panjang itu ini disebut dengan panjang, yang kesini adalah lebar ya. Ini panjang dan ini lebar gitu. Sisinya yang saling berhadapan sama panjang ya. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya misalkan di sini kita akan mengukur dengan satuan tidak baku ya. Bu Isna akan membuat satuan tidak baku buat petak-petak ya. Sama seperti ini. Kita lihat panjangnya ada berapa. 1, 2, 3, 4. Lebarnya ada berapa. Ini tetap dihitung ya. Kotaknya ini 1, 2, 3. Panjangnya dia ada 4, kemudian lebarnya ada 3. Kalau mau menghitung luas ya, kalian cukup kalikan saja panjang. Jadi luasnya adalah 12 satuan petak ya, karena di sini tulisnya pakai petak karena satuannya
tidak baku. Ya, kalau tadi sudah mengenai luas, sekarang kita akan bahas mengenai keliling, ya, keliling. Misalkan Arfi ya akan mengelilingi lapangan Asa'adah. Bagaimana dia berjalan? Misalkan seperti ini. Ini adalah lapangan Asa'adah ya. Ini adalah lapangan Asa'adah. Arfi mulai berlari atau mulai berjalan ya, dimulai dari titik, misalkan ini dari titik A, ini B, ini C, dan ini D. Kalau Arfi ingin menghitung kelilingnya, berarti Arfi harus berjalan atau berlari dari titik A sampai titik mana ya, yaitu Arfi akan berlari atau berjalan dari titik A, kemudian ke titik B, ke titik C, ke titik D, dan kembali lagi ke titik A. Ini namanya baru keliling. Dari A ketemu lagi ke titik A. Ya. Bagaimana mencari keliling itu sendiri? Misalkan ibu akan menghitung dengan menggunakan satuan tidak baku. Satuan tidak baku. Ibu pakai petak lati ya, di petak-petak seperti ini. Mencari keliling, misalkan ini kan 1, 2, 3, 4, ini 4, kemudian ke atasnya 1, 2, 3, ini 3, tentunya yang di atas juga 4, 1, 2, 3, 4, ini 4, dan yang ini juga 3. Bagaimana cara mencari kelilingnya? Kalau di buku cetak itu rumusnya adalah 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Ini ya. Karena panjangnya ada 2 dan lebarnya juga ada 2 bagian gitu. Kita hitung dulu. 2 dikali panjang, 2 dikali panjangnya berapa? 4. Ditambah 2 dikali lebarnya ada berapa? 3. Sama dengan 2 dikali 4, 8, dan ditambah 2 dikali 3 adalah 6. 8 ditambah 6 itu adalah 14 satuan petak. Ini 14 hasilnya. Kemudian bagaimana jika kita tidak menggunakan rumus ini? Tidak menggunakan rumus ini. Tentunya kita jumlahkan saja ya. Keliling ini berapa? 4 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 3. Sudah cukup ya. 4 ditambah 3, 7. 7 ditambah 4, 11. 11 ditambah 3. Itu hasilnya adalah 14 satuan petak. Jadi tinggal ditambahkan saja ya. Bukan kita hitung kotak-kotaknya ya. Coba kalau kita hitung kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beda ya. Bukan dihitung kotaknya. Kalau mencari keliling ya, lebih mudah adalah jumlahkan saja kesininya panjangnya berapa. Ini 4 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 3, hasilnya adalah 14 satuan petak. Kalau kita mengukurnya dengan menggunakan satuan tidak baku ya. Bagaimana Bu ketika akan diukur dengan menggunakan batang korek api? Boleh, kita hapus saja 14 satuan atau tidak usah satuannya, 14 batang korek api. Jadi ini keliling, 14 batang korek api. Tinggal kita ganti. Nah itu tadi bangun datar, diantaranya tadi ada persegi ya, segi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, lingkaran gitu ya. Nah sekarang kita mau mengetahui sifat-sifatnya. Seperti apa sih sifat-sifatnya? Yang pertama, ini adalah persegi. Kalau persegi, di mana
sifatnya atau ciri-cirinya adalah dia memiliki 4 sisi, 1, 2, 3, 4. Misalkan ini A, ini B, ini C, dan ini D. Dia memiliki 4 sisi. Apa saja sih sisinya? Yaitu yang pertama, ini sisinya. Yang pertama ini A ke B, kemudian B ke C, kemudian C ke D, dan D ke A. Jadi punya 4 sisi. Dan sisi-sisinya yang saling berhadapan sama panjang, ya. AB sama panjangnya dengan DC. Kemudian BC sama panjangnya dengan A. Ini yaitu sifat-sifat dari persegi, ya, persegi. Nah, kemudian adakah lagi? Ada. Nah, jadi dia punya sudut. Jadi keempat sudutnya ini berbentuk siku-siku. Inilah persegi. Kalau kita potong seperti ini, kemudian seperti ini, kemudian seperti ini, ya. Dan satu lagi seperti ini. Semua sudutnya berbentuk siku-siku. Kemudian yang kedua yaitu persegi panjang. Sifat dari persegi panjang, misalkan ini A, ini B, ini C, dan ini D, memiliki 4 sisi. Mana aja sisinya? 1, 2, 3, 4, ya, yaitu sisinya adalah A ke B, kemudian B ke C, kemudian C ke D, dan D ke A. Jadi dia punya 4 sisi. Tapi keempat sisinya tidak sama, hanya 2 sisi yang berhadapan sama panjangnya itu adalah persegi panjang, ya. Dan persegi panjang ini juga dia memiliki 4 sudut siku-siku. Setelah persegi panjang dan persegi, kita akan bahas mengenai sifat-sifat dari segitiga sama sisi. Bagaimana bentuknya? Kalian sudah tahu ya, segitiga sama sisi bentuknya adalah seperti ini. Kita akan buat ini B dan ini adalah C, gitu ya. Jadi segitiga sama sisi memiliki ketiga sisi yang sama panjang. Ini sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, yaitu A ke B, ya, ini sisinya. Kemudian B ke C, kemudian C ke A. Ini ada 3 sisi. Dan semua sisinya itu memiliki ukuran yang sama besar. Ini adalah segitiga sama sisi. Dan kemudian bagaimana dengan sudutnya? Kita akan lihat ya. Sudutnya. Nah, seperti ini. Ini sudutnya. Sudut yang pertama. Dia adalah sudutnya lancip. Kemudian bagaimana dengan yang ini? Ini juga lancip. Dan yang ini juga lancip juga. Jadi segitiga sama sisi memiliki ketiga sudut lancip, ya. Ya, kali ini kita akan review tentang
bangun datar, yaitu simetri putar. Kira-kira berapa ya simetri putar pada bangun datar berikut ini? Kita akan melihat yang pertama itu ada bangun datar persegi ya. Di sini sudah ada A, B, C dan D ya. Berapakah jumlah simetri putarnya? Coba kita akan putar ya. Kita akan putar. Di sini sudah A. Berarti kita akan coba A ini akan kembali lagi di A ya. Kita hitung bersama-sama. 1 2 3 dan 4. Jadi simetri putar pada persegi ada 4. Kemudian kita kembali ke kanan. Di sini sudah ada persegi panjang, sudah ada A, B, C dan D. Kita akan coba putar ya, kira-kira ada berapa ya. Tidak bisa ya, bisa 1. Tidak bisa. Ini kita putar lagi 2. Jadi simetri putar pada persegi panjang ada 2. Selanjutnya kita akan melihat berapa sih simetri putar pada segitiga sama sisi. Baik, kita mulai dari A ya. Kita mulai dari A. Apakah menempati tempatnya? 1 bisa ya. Kemudian 2 bisa. Kemudian 3. Jadi simetri putar pada segitiga sama sisi adalah 3. Ya baik, selanjutnya adalah lingkaran. Kita akan melihat yang lingkaran. Di sini berapakah simetri putarnya? Kita akan coba putar. Kita akan coba putar ya, terus diputar. Dan ternyata lingkaran ini simetri putarnya tidak terhingga ya. Tidak terhingga walaupun diputar berapa kali sampai seterusnya tetap saja menempati tempatnya ya. Kemudian kita akan ke belah ketupat ya. Di sini sudah ada A, B, C dan D. Kita akan putar dari A. 1 2 3 4 ya. A-nya tadi di bawah, kembali lagi di bawah ya. Jadi ada 4 untuk belah ketupat. Kemudian berapakah simetri putar untuk segitiga sama kaki ya, kita hitung. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Nah ini posisi awal ya. Jadi simetri putarnya tidak ada ya. Karena kenapa begini? Ini posisi awal tadi ya. Selanjutnya kita ke layang-layang. Kita putar. A-nya berada di bawah ya. Apakah menempati? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Ini posisi awal. Jadi tidak ada untuk layang-layang. Kemudian bagaimana untuk trapesium ya? Untuk trapesium coba kita akan putar. Tidak bisa. Tidak bisa, tidak bisa ya. Tuh, tidak menempati tempatnya. Tidak bisa, tidak bisa, dan tidak ada. Selanjutnya kita ke jajar genjang. Jajar genjang di sini A, B, C dan D. Kita coba putar. Apakah menempati tempatnya? Nah, ini bisa nih 1. Kemudian dari sini kita putar lagi 2. Ya. Jajar genjang ada 2 simetri putar. Ya, kita akan melihat berapakah simetri lipat pada persegi. Ya, di sini sudah A, B, C dan D. Kita akan lipat seperti ini. Ya, akan menempati tempatnya ya. Bisa 1. Kemudian ke sebelah kanan begini. Bisa 2. Ya. Kemudian adakah lagi yang bisa?
Kita coba diagonal. Diagonal ternyata bisa. 3, kemudian satu lagi ke sebelah sini. Bisa. Mungkin bisa sambil belajar di rumah juga ya, praktek. Jadi ada 4 simetri lipat pada persegi. Selanjutnya adalah persegi panjang. Kita akan lipat. 1, 2. Kita coba diagonal. Ternyata buat diagonalnya tidak bisa. Jadi hanya ada 2 simetri lipat pada persegi panjang. Selanjutnya adalah segitiga sama sisi. Kita akan lipat. 1, 2 samping sini, 2 ternyata bisa. Kemudian 3, jadi bisa ada 3 ya, simetri lipat pada segitiga sama sisi. Kita lanjut di lingkaran, kita akan lipat ya. Bisa. Dan kita akan lipat lagi. Bisa. Kita akan lipat lagi. Bisa. Kita akan lipat lagi. Bisa. Sampai banyak sekali. Ini tidak terhingga ya. Jadi simetri lipat pada lingkaran tidak terhingga. Selanjutnya adalah belah ketupat ya. Kita akan coba lipat. 1, bisa. 2, kemudian kita 3, kemudian dilipat lagi, bisa. Jadi ada 4 simetri lipat pada belah ketupat. Kita akan lanjutkan ke segitiga sama kaki. Kita coba akan lipat seperti ini. Bisa dia menempati tempatnya ya. Ini ada 1, kemudian kita akan coba lagi ke seperti ini. Tidak bisa. Kemudian seperti ini, tidak bisa. Jadi pada segitiga sama kaki terdapat 1 simetri lipat. Selanjutnya pada layang-layang kita akan coba lipat samping seperti ini. Bisa. Kemudian kita akan coba lipat seperti ini. Tidak bisa ya. Tidak bertemu, tidak bisa. Kemudian kita coba lipat lagi. Tidak bisa. Jadi hanya ada 1 simetri lipat pada layang-layang. Terus selanjutnya pada bentuk trapesium kita akan coba untuk melipatnya. 1, tidak bisa. Jadi hanya ada 1 simetri lipat pada trapesium. Selanjutnya pada jajar genjang kita akan coba untuk melipatnya seperti ini, tidak bisa. Kemudian seperti ini juga tidak bisa. Kemudian jadi pada jajar genjang ini tidak ada simetri lipatnya. Akan mereview ya tentunya materinya tentang sudut. Nah, jadi di sini sudut adalah ya 2 garis ya yang bertemu di suatu titik. Nah, seperti apa? Misal seperti ini. Ini garis pertama dan garis kedua. Ini garis kedua. 2 garis yang bertemu di suatu titik. Titiknya mana? Nah, ini di titik. Ini namanya sudut.
Ini A, B, C. Ya. Ini disebut dengan sudut, yaitu dua garis yang bertemu di suatu titik. Itu namanya sudut. Kemudian macam-macam sudut. Nah, di sini yang pertama ada sudut namanya sudut siku-siku. Ya, yaitu terbentuk antara dua garis yang tegak lurus. Ya, ini kanan. Nah, kalau di tangan itu seperti ini. Ini sudut siku-siku. Kenapa disebut dengan sudut siku-siku? Karena bentuknya seperti siku, ya. Kemudian yang kedua, kita ada sudut namanya sudut lancip. Mengapa lancip? Dari bentuknya saja ini sudah lancip, ya. Ini A, B, C. Dan ukurannya yaitu kurang dari 90 derajat. Kalau siku-siku tadi 90 derajat, ya. Kemudian kalau yang sudut lancip ini yaitu kurang dari 90 derajat. Selanjutnya ada yang namanya sudut tumpul. Ini A, B, C. Bertemunya di sini, ya. Ini titiknya. Sudut tumpul ini besarnya lebih dari 90 derajat. Besarnya adalah lebih dari 90 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah. Kita akan mereview lagi, ya. Di sini Ibu akan mereview mengenai cara membaca dan membuat diagram batang, ya. Nah, di sini juga ada contoh membaca laporan diagram. Nah, data ini diambil bukan dari data sesungguhnya, ya. Nah, berikut data jumlah warga pada RT 02 Kelurahan Kalisari. Yang berwarna merah ini adalah menunjukkan jumlah warga yang sadar akan pentingnya cuci tangan. Kemudian yang berwarna kuning ini menunjukkan jumlah warga yang kurang sadar akan pentingnya cuci tangan. Nah, di sini ada yang warna merah. Sebanyak berapa? Sebanyak 50, karena kita sudah tahu, ya. Diagramnya ini segaris dengan angka 50. Kemudian yang berwarna kuning ini warga yang kurang sadar akan pentingnya cuci tangan. Nah, garisnya yang warna kuning ini sejajar dengan angka 30. Ya, jadi sudah diketahui. Nah, di sini ada soalnya. Jawablah pertanyaan di berikut berdasarkan diagram. Berapa banyak warga yang sadar akan cuci tangan? Yang sadar akan cuci tangan adalah 50. Jadi yang warna merah, ya, yang sadar akan cuci tangan. Kemudian berapa banyak warga yang kurang sadar akan cuci tangan? Nah, yang kurang sadar kita lihat yang warna kuning sebanyak segaris dengan angka 30. Jadi berdasarkan grafik tersebut, yang nomor 1 bahwa jumlah warga yang sadar akan cuci tangan adalah 50 orang. Dan nomor 2, berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa jumlah warga yang kurang sadar akan cuci tangan adalah sebanyak 30 orang. Nah, di sini ada sebuah wacana, ya. Karena pemerintah menerapkan kebijakan kerja dari rumah, ya, pengguna transportasi online mengalami penurunan sejak pertengahan Maret 2020 lalu. Tepatnya setelah pemberlakuan himbauan WFH, ya, sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona. Hal ini yang membuat Chandra merasa penasaran dan menghitung jumlah ojek online selama 5 hari. Ya, jadi Chandra di sini penasaran, kira-kira berapa sih jumlah ojek online selama 5 hari, ya? Betul. Ketika berada di depan rumah, Chandra menghitung jumlah kendaraan ojek online yang melintasi rumahnya. Berikut ini jumlah kendaraan ojek online hasil perhitungan Chandra yang disajikan dalam tabel. Nah, di sini sudah ada tabel. Dan ini lebih simple, lebih mudah, ya, dibandingkan dengan diagram yang sebelumnya, ya. Di sini hari Senin jumlah ojol yang lewat sebanyak 25, hari Selasa 20, hari Rabu 15, hari Kamis sebanyak 10 ojol yang lewat,
dan hari Jumat sebanyak 5 ojek online yang lewat. Nah, di sini sudah ada tugas, sudah pernah diberikan, yaitu berdasarkan tabel tersebut buatlah diagram pada buku tulismu, lalu kirimkan melalui WA kepada gurumu ya, gitu. Di sini Ibu memberikan contoh dari satu hasil pekerjaan teman kalian ya, yaitu nah di sini jawabannya. Di sini Adifa membuat yang bawahnya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, yaitu hari. Kemudian yang garis ini itu menunjukkan jumlah ojol ya, jumlah ojol yang lewat. Kita lihat berdasarkan tabel ini, yang pertama di hari Senin itu jumlahnya 25. Kita lihat hari Senin apakah benar jumlahnya 25? Ya, sejajar dengan 25. Kemudian hari Selasa, ini 20 ya, 20 kita lihat hari Selasa ya, segaris dengan angka 20. Kemudian di hari Rabu itu 15, hari Rabu 15 nih, 15 ya, nih hari Rabu ya, benar. Kemudian di hari Kamis sebanyak 10, hari Kamis sebanyak 10, iya benar, segaris dengan angka 10 di sini. Kemudian hari Jumatnya sebanyak 5. Nih, ya benar, hari Jumatnya ini segarisnya dengan angka 5.